Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min khalqih alaihi salatu wa afdalut taslimi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaimana fahimna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kelas tafsir juz amma ini. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak terasa kita sudah pada pertemuan yang ke-11 yang artinya sebentar lagi masa belajar di termin 1 ini akan segera usai ya. Kita sudah sampaikan insyaallah termin 1 ini akan kita laksanakan dalam 16 pertemuan dan ini merupakan pertemuan yang ke-11 artinya 5 pertemuan lagi kita akan menyelesaikan pembelajaran di termin yang pertama ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa-apa yang sudah kita pelajari dari ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri khususnya dan semoga juga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tidak lupa kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang semoga senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-11 dan insya Allah di malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang tafsiran dari ayat atau dari surat At-Tin, kemudian Al-Insyirah dan juga surat Ad-Duha. Yang mana ketiga surat ini insya Allah sebagian besar dari kita semua sudah menghafalnya, bahkan mungkin sering kita gunakan dalam sholat-sholat kita yang sunnah maupun sholat-sholat yang wajib. Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang surat Al-Alaq. Kita sedikit review atau sedikit memurajaah apa yang sudah kita ambil dari pelajaran yang sebelumnya. Ya, di antaranya bahwasanya surat Al-Alaq sudah kita pelajari ayat 1 sampai 5 merupakan wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang di dalamnya terdapat perintah untuk apa? Membaca. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya seorang muslim untuk terus membaca dan juga belajar. Ya, bahkan para ulama memberikan faedah dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini dengan apa? Mengatakan bahwasanya ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Ya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena memang penyakitnya ilmu adalah lupa. Afatul ilmi an-nisyanu. Penyakit ilmu adalah lupa. Ini di antara poin penting yang sudah kita ambil dalam pertemuan yang sebelumnya. Dan insya Allah di pertemuan malam hari ini kita akan mulai membahas tentang tafsir dari surat At-Tin. Surat At-Tin. Dan surat ini, ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang terbesar adalah ya, faedah dari surat ini memberikan faedah yang besar, yaitu apa? Tentang suatu amalan yang dilakukan dari masa muda seseorang. Maka orang-orang yang melaksanakan amal ibadah dari masa mudanya, ya, maka amalan tersebut tidak akan pernah terputus sampai masa tuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah faedah yang besar yang bisa kita ambil dari surat At-Tin ini.
Surat At-Tin yang secara makna bahasa diartikan dengan buah tin. Ya, buah tin. Wallahu alam apakah di Indonesia ada buah tin, ya. Buah tin ini memang buah, atau mungkin di beberapa daerah Indonesia ada yang menjual atau menanam buah tin ini. Jadi buah tin, dan juga Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama nanti kita akan lihat bersumpah dengan buah zaitun. Artinya apa? Kita sudah jelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu hal, maka hal tersebut adalah sesuatu yang agung. Di antaranya Allah pernah bersumpah dengan masa wal asri, ya, yang sudah kita pelajari. Dan di surat ini Allah bersumpah dengan at-tin dan juga buah zaitun, yang artinya kedua buah ini berarti memiliki keutamaan tersendiri. Jadi surat at-tin artinya memiliki makna apa? Buah tin. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat at-tin ini, saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Surat At-Tin ya, yang terdiri dari 8 ayat ini tadi sudah saya ceritakan bahwasanya di antara faedah terbesarnya adalah ya menjelaskan bahwasanya amalan apabila dilaksanakan dari masa muda, maka amalan tersebut insya Allah ya, dengan izin dan taufik dari Allah tidak akan terputus sampai masa tuanya. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak benar ucapan orang-orang yang mengatakan muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Jadi tidak ada istilahnya, ya, apalagi bagi muslimin, masa muda yang dilakukan dengan hura-hura semata, lalu tua kaya raya, dan dia ingin mati masuk surga. Yang ada apa? Muda, tua, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru ya setelah dia berlelah-lelah di dunia, di akhirat nanti baru Allah akan balas dia dengan balasan yang setimpal, yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka memang tempatnya di dunia ini adalah tempat kita untuk berlelah-lelah, bercapek-capek, ya. Jadi kita hidup di dunia memang tujuannya untuk berlelah-lelah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada waktu istirahat kita kecuali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. La rahata illa fil jannah. Tidak ada ya istirahat. Tidak ada waktu kita beristirahat di dunia kecuali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam tafsiran dari surat At-Tin ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu. Ya. Di ayat yang pertama Allah katakan wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan juga buah zaitun. Wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Ya. Wa hadzal baladil amin. Ya. Dan demi kota yang aman ini. Lalu apa maksudnya dari ketiga ayat yang pertama yang sudah saya bacakan ini? Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya ingin menerangkan tentang keutamaan para ulul azmi minar rusul. Ada di antara para nabi ada namanya ulul azmi. Siapa saja mereka? Biasanya kita sering mengenal dengan singkatan IMIM. Nuh, Ibrahim, Musa, Muhammad, Isa, dan juga Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Ya, dari mana kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan para ulul azmi ini? Ya, dengan 3 ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah zaitun dan juga buah tin.
ya, yang mana buah tin dan zaitun ini terkenal banyak sekali tumbuh di daerah Baitul Maqdis sana di Palestina, yang mana itu adalah tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang kedua dengan Waturi Sinin, ya, dengan Bukit Sinai. Bukit Sinai ini di mana? Bukit Sinai ini berada di ujung dari negeri Mesir, ya, yang mana Bukit Sinai ini merupakan tempat, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi assalam. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara kepada Musa. Di mana tempatnya? Di Bukit Sinai ini. Jadi gunung atau yang dikenal dengan Gunung Sinai, ya. Jadi Gunung Sinai ini ya berada di Menanjung Sinai di Mesir, ya. Jadi dia perbatasan antara Mesir dan juga Israel. Nah, di perbatasan ini terletak Gunung Sinai ini, gunung yang kurang lebih memiliki tinggi 2.280 sekian, ya, meter di bawah permukaan laut. Jadi ini adalah gunung di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di situ juga, ya, Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi yang pertama watini wa zaitun, tempat banyak tumbuhnya buah tin dan zaitun, yaitu di Baitul Maqdis, menunjukkan keutamaan dari Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sumpah yang kedua, sumpah dengan Tur Sinai atau Bukit Sinai. Maka ini menunjukkan keutamaan atas Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah dengan wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini. Hadzal baladil amin maksudnya apa? Kota Makkah al-Mukarramah. Ya, negeri Mekah yang penuh rasa aman, yang dimana tempat tersebut yang merupakan tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sumpah dengan tiga hal ini menunjukkan apa? Atas kemuliaan terhadap nabi atau ulul azmi minar rusul, para ulul azmi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap manusia. Ya. Jadi ini pembahasan dari ayat 1, 2 dan 3. Jadi al-baladul amin, ya, kota yang aman, ini yang dimaksudkan adalah dengan kota Makkah. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya mengatakan apa? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya, di dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, Israel mengucapkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah kota ini kota yang aman, tenang. Yaitu maksudnya apa? Kota Makkah al-Mukarramah. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Ya, di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan, ya, tafsir ahsani taqwim maksudnya adalah fi ahsani surah, dalam sebaik-baiknya bentuk. Ya, jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani surah, dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Ini juga menunjukkan kemuliaan manusia dibanding makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan memberikan akal. Ya, sementara makhluk lain seperti tumbuhan, ya, tanaman ataupun hewan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka akal. Sementara manusia Allah berikan akal untuk apa? Untuk berpikir, dan ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Ya. Jadi di ayat yang keempat tadi apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam sebaik-baiknya bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
Ya, dari Allah Subhanahu wa taala di ayat 4 menyanjung manusia, memuji manusia dengan mengatakan manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Di ayat berikutnya justru Allah apa? Memojokkan manusia dengan mengatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ini kepada serendah-rendahnya tempat. Ya. Maksudnya apa? Nanti kita akan coba pelajari tafsirannya. Kita lanjutkan ayatnya dulu. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka-mereka, ya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Dari tafsiran ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Artinya manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna dari segi fisiknya. Maka tidak boleh ada seseorang yang meremehkan atau mencela manusia dari segi fisiknya. Ini merupakan sama saja dia mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencela ciptaan Allah, mencela makhluk sama saja dia mencela Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan dia. Ya, ini Allah langsung yang mengatakan bahwasanya manusia diciptakan dari dalam bentuk yang sudah sempurna. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin tadi, kemudian kami kembalikan ke tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya itu dikatakan oleh para ahli tafsir, yaitu artinya neraka. Jadi tempat yang paling rendah bagi manusia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Mujahid dan juga Al-Hasan Al-Basri dalam tafsirnya. Ya. Lalu mengapa mereka Allah ancam dengan dimasukkan ke dalam tempat yang paling rendah? Para ahli tafsir menjelaskan mereka dimasukkan ke dalam api neraka karena apa? Karena mereka tidak mau atau enggan mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang enggan mengikuti perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah ancam dengan Allah kembalikan mereka kepada tempat yang paling rendah, yaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka benarlah apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali orang-orang yang enggan, orang-orang yang enggak mau masuk surga. Siapa? Kemudian para sahabat bertanya, qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku maka dia orang yang masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang enggan kepadaku, enggan mentaati perintahku, maka mereka lah orang-orang yang enggan untuk masuk surga. Maka jelas dari ayat ini pun kita bisa ambil faedah tentang keutamaan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah atau uswatun hasanah bagi kita. Maka seseorang yang mengaku dirinya sebagai muslim, yang dijadikan idola, yang dijadikan sebagai contoh uswah hasanah, suri tauladan yang baik hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lainnya. Ya. Kalau di ayat berikutnya Allah katakan illadzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka-mereka ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amal saleh. Tentu tidak bosannya saya katakan di sini, amal saleh di sini adalah amalan yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan dengan amal saleh. Maka ketika suatu amalan tidak ikhlas dan juga tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak dikatakan sebagai amal saleh. Atau amal tersebut ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka ini juga tidak dikatakan amal saleh. Atau amalan dia tidak ikhlas dan dia sesuai dengan tuntunan Nabi, ini pun tidak dinamakan amal saleh. Maka amal saleh dan amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita dari syariatnya. Ya. Ini merupakan di antara pendapat para ahli tafsir. Ada pendapat lain yang menjelaskan tentang tafsiran dari ayat ke-4 sampai ayat ke-6 ini. Ya, tafsiran yang kedua, ya,
Dikatakan oleh para ahli tafsir, maksudnya setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami menciptakan manusia dari sebaik-baiknya bentuk, itu manusia diciptakan dalam keadaan kuat ketika muda. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke serendah-rendahnya tempat. Maka ada sebagian ulama tafsir yang menjelaskan maksudnya adalah maka setelah itu kami kembalikan dia ke masa tua, artinya masa di mana seseorang itu lemah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia sampai dia muda, sampai menginjak masa mudanya dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kembalikan dia kepada masa yang lemah, yaitu masa-masa tua. Dan ini tafsiran yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga Ikrim. Ya. Jadi ini tafsiran yang kedua. Jadi tadi tafsiran yang pertama mengatakan apa? Tumaradnahu asfala safilin, maksudnya adalah kami kembalikan mereka kepada serendah-rendahnya tempat, yaitu neraka Jahannam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tafsiran yang berikutnya, ya, yang ini merupakan tafsiran yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah manusia diciptakan ya sampai dia menginjak masa muda dalam keadaan kuat, lalu Allah kembalikan kita ke dalam masa-masa yang lemah, yaitu masa-masa tua. Maka dari penjelasan ini semua, ya, jelas para ulama memberikan faedah di antaranya pentingnya kita untuk memperbanyak amalan ibadah kita selagi kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah tua, sudah fisik sudah lemah, banyak ibadah-ibadah yang mungkin tidak bisa kita jalani. Ya, dan sangat disayangkan sekali. Oleh karenanya apa? Masa muda ini adalah masa-masa keemasan bagi seorang muslim. Yang artinya di masa-masa tersebut seorang ya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala secara fisik yang dengannya dia bisa lebih taat ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tafsiran dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Kemudian di ayat yang ke-7 dan 8 yang merupakan akhir ayat dari surat At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysallahu biahkamil hakimin." Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub pertanyaan, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan ya ad-din? Maksudnya di sini adalah hari pembalasan. Alaysallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah seadil-adilnya hakim? Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ini terjemahan dari ayat yang ke-7 dan ke-8. Apa maksudnya? Maka dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din, alaysallahu biahkamil hakimin." Maka artinya apa yang menyebabkan sampai manusia itu mengingkari adanya hari pembalasan terhadap suatu amalan-amalan. Ya, padahal telah banyak bukti dari Allah Subhanahu wa taala dari berbagai ayat di dalam Al-Qur'an yang meyakinkan akan hal tersebut. Artinya di dalam ayat-ayat yang banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita tentang adanya pembalasan dari setiap amalan-amalan kita. Ya, bukankah kita sering membaca kisah-kisah dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala adab di dalam Al-Qur'an seperti Firaun. Ya, Firaun yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di dalam Al-Qur'an dia katakan apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Setan atau iblis saja, ibu-ibu sekalian, tidak ada yang mengaku diri sebagai Tuhan. Ini Firaun. Manusia berani-beraninya dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan langsung Allah balas dari amalan atau perbuatan buruknya dia ini. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia Allah tenggelamkan. Di akhirat jelas Allah akan balas dia dengan balasan api neraka. Atau kisah lainnya misalnya Qarun yang dia kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tidak mau mengakui bahwasanya nikmat-nikmat yang dia miliki adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
maka Allah langsung balas ya perilaku dia di dunia dengan Allah melumpuhkan semua hartanya. Waliyadzubillah. Ya. Jadi ini maksud dari ayat ini. Ya, kenapa manusia ini banyak yang tidak beriman adanya hari pembalasan suatu amalan, sementara banyak sekali bukti-bukti yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an tentang adanya hari pembalasan terhadap amalan-amalan kita ini. Ya. Kemudian juga di dalam kitab tafsir Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan ya, begitu juga sudah banyak bukti dengan berbagai nikmat yang Allah berikan. Artinya jangan sampai manusia ini kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada perintah agar kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap amalan yang kita lakukan maka akan ada balasannya. Di tafsir yang pertemuan sebelumnya, tafsir surat apa? Al-Zalzalah, kita sudah mengambil faedah juga di antaranya apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat suatu amalan kebaikan sekecil apapun maka Allah akan lihat amalan tersebut. Artinya Allah akan balas. Ya. Jadi jangan pernah kita meremehkan amalan-amalan kebaikan meskipun itu hanya mengambil satu titik duri di jalan, maka itu akan Allah Subhanahu wa taala balas dari setiap perbuatan kita. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang terakhir Allah katakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Maksudnya apa? Allah tidak akan membiarkan manusia begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Allah Maha Adil. Allah akan memberikan hak-hak ya pada manusia. Apa hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Hakul ibadi Allah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hak-hak yang harus kita penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hak-hak yang Allah berikan kepada kita. Haqullahi 'alal ibad, hak Allah terhadap hambanya apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu agar setiap hambanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak seorang hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya, agar hak seorang hamba kepada Allah yaitu tidak diadab. Allah tidak akan mengadab hamba-hamba Allah yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah adalah sebaik-baik hakim, seadil-adilnya hakim. Ya. Jadi Allah nggak mungkin membiarkan manusia dalam keadaan sia-sia tanpa diberikan pahala atau tanpa diberikan azab ya dari dosa yang dia perbuat, tanpa diberikan pahala dari yang dia perbuat dari amalan-amalan baik. Di setiap amalan baik sekecil apapun Allah akan lihat. Setiap amalan buruk sekecil apapun Allah pun akan lihat. Ya. Maka khulasatul qaul atau ya kesimpulan dari tafsir surat At-Tin ini di antara faedah yang bisa kita ambil yang pertama tadi, saya ulangi, di antara faedah dari surat ini keutamaan ulul azmi minar rusul ya, yang sudah disebutkan dari 3 ayat. Yang pertama, Allah bersumpah dengan 3 hal yang mana 3 hal tersebut yang menunjukkan atas keutamaan dari para nabi atau ulul azmi minar rusul, antara Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedahnya juga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keutamaan terhadap buah tin dan juga buah zaitun. Ya, maka kalau sudah Allah bersumpah dengan sesuatu hal, maka sesuatu tersebut artinya memiliki keutamaan dan juga keagungan. Ya, maka buah tin dan buah zaitun berarti punya banyak manfaat dan dianjurkan bagi kita untuk menanam, untuk mengkonsumsinya. Ya. Kemudian di antara faedah lainnya apa tadi? Wahadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan kota yang tenang, kota Makkah. Kota Makkah adalah kota yang mulia dan penuh rasa aman, karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam langsung yang mendoakan tentang keamanan dari kota Makkah ini. Faedah yang keempat apa? Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan menciptakannya dalam sebaik-baik bentuk. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Ya, artinya tadi tidak boleh kita mengejek ya teman kita, mengejek saudara kita dengan ejekan apapun, apalagi ya ejekan-ejekan yang mengarah kepada fisik atau yang kita kenal dengan body shaming.
Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Jika kita mengejek ciptaan Allah, sama saja kita mengejek yang menciptakan makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari surat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seorang hamba yang menggunakan umurnya ya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi sebaik-baik umur adalah yang panjang dan bermanfaat. Ya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Ya, karena dengan dengan seperti itu maka umurnya ini tidak akan sia-sia, senantiasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ya. Jadi beribadah kepada Allah tidak hanya di masa tua saja, ya, karena miris sekali ya yang sudah terjadi mungkin di sekitar kita. Ya, bagi kaum laki-laki yang mungkin diwajibkan untuk sholat ke masjid, waktu subuh itu justru kebanyakan jamaahnya orang-orang tua, para kakek-kakek sudah tua renta, sementara anak mudanya jarang sekali. Ya, padahal di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang memaksimalkan umurnya dari dia masa muda sampai tua untuk menuntut ilmu, untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini Ibu sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafsiran dari surat At-Tin. Ya. Kemudian kita berlanjut kepada tafsir dari surat berikutnya, yaitu surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Ya. Artinya apa? Lapang dada. Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Di antara faedah yang terbesar dari surat ini kita akan pelajari bahwasanya dosa itu akan selalu memberatkan manusia. Jadi dosa bagi manusia itu akan selalu menjadi beban yang memberatkan pundaknya. Ya. Jika beban tersebut terangkat, ini merupakan kenikmatan yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bacakan terlebih dahulu suratnya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Insyirah atau surat yang dikenal dengan surat Al-Nashrah, Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Ya, ini di antara nama-nama dari surat ini. Jadi bisa kita katakan surat Al-Nashrah diambil dari ayat yang pertama, kalimat pertama dari ayat ini Al-Nashrah, atau surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Baik. Kita akan coba jelaskan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya. Yang artinya apa? Bukankah kami telah melapangkan ya dadamu wahai ya Rasulullah, wa wada'na anka dzikrak, dan kami telah menghilangkan daripada dirimu beban. Jadi alam nashrah laka sadrak, saya ulangi artinya apa? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya. Dan ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan beban-bebanmu. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan melapangkan dadanya
dan memberikan cahaya di dadanya berupa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Ya. Dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah katakan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki, ya Allah akan berikan petunjuk dan lapangkan dadanya untuk menerapkan atau mendapatkan ilmu tentang agama Islam. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi SAW yaitu dengan memberikan kepadanya cahaya berupa ilmu ya tentang ajaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW. Ahli tafsir yang lainnya menjelaskan tentang ayat ini maksudnya apa? Di antaranya ada Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir yang menjelaskan alam nashrah laka sadrak, pernyataan bahwa Allah menjadikan lapang dadanya Nabi SAW tidak hanya dadanya saja tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariatnya ini mudah. Syariatnya ini mudah. Jadi Allah menjadikan syariatnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai syariat yang mudah untuk dijalankan oleh setiap umatnya. Ya. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesempitan bagi setiap umat Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan syariat-syariatnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan, bahkan mensyariatkan apa? Adanya sholat hanya 5 waktu dalam satu hari. Ya. Hanya 5 waktu saja dalam satu hari. Dan ini merupakan syariat yang mudah. Padahal dijelaskan dalam kitab-kitab sirah, pertama kali Rasulullah SAW diangkat ya untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan turun syariat sholat tidak 5 kali, bahkan lebih dari 5 kali. Ya. Maka jelas dari ayat ini ya sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ya meluaskan melapangkan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Di ayat yang kedua Allah katakan apa? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan beban-beban yang ada pada punggungmu hai Muhammad. Ya, alladzi anqadha dhahrak. Jadi wa wada'na anka wizrak artinya apa? Dan kami telah menghilangkan beban-beban yang ada pada dirimu alladzi anqadha dhahrak yang telah memberatkan punggungmu. Ya, maksud dari ayat ini semakna dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Fat ayat 2 yang Allah katakan apa? Liyagfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka artinya di sini Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni atau mengangkat dosa-dosanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini makna dari ayat ini. Jadi sekali lagi, wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, kami telah mengangkat beban-beban yang ada pada dirimu alladzi anqadha dhahrak yang memberatkan punggungmu ya Rasulullah. Maksudnya serupa dengan ayat yang tadi sudah saya sebutkan, yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memberikan ampunan terhadap dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya. Jadi maka Nabi SAW adalah manusia yang maksum, yang telah Allah sucikan dari dosa. Yang artinya apa? Dosa-dosanya telah Allah ampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini makna dari tafsiran dari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini. Maka dari ayat 1-3 ini ya kita bisa ambil faedah di antaranya apa? Yang pertama, Rasulullah SAW diberikan keistimewaan ya, dengan diberikannya kelapangan dada. Ya. Lapangan dada bagi beliau. Padahal apa? Padahal beliau berdakwah, ya, dalam dakwahnya bertemu dengan kaum yang berakhlak buruk sekali dan ya berakhlak buruk dan bisa menyisakan dada beliau. Di antaranya beliau bertemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy lainnya. Ini merupakan keistimewaan bagi Rasulullah. Allah lapangkan dada Nabi SAW di saat Nabi berdakwah bertemu dengan orang-orang yang justru apa bisa menyisakan dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Faedah yang kedua diantaranya apa? Keistimewaan juga bagi Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang suci yang sudah Allah ampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya, lalu pelajaran lainnya apa? Lantas apakah Nabi SAW ketika dosa-dosanya sudah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang, apakah Nabi lantas berleha-leha di dunia? Ya, nggak usah ibadah lagi karena dia sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah seperti itu beliau? Tidak. Bahkan Nabi SAW ketika sudah mendapatkan kenikmatan yang besar ini nikmat besar sekali, diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan nikmat dijamin masuk surga. Ya, kalau kita yang mendapatkan nikmat tersebut, mungkin apa? Sudah tenang ya, hidupnya sudah tenang, mungkin sudah nggak memikirkan ibadah karena sudah dapat cap dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lihatlah Nabi SAW, seorang suri tauladan yang baik bagi umatnya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW apa? Salat sampai bengkak-bengkak kakinya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, atasna'u hadza wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik. Wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai berlaku seperti ini, sampai melakukan hal ini ibadah, sampai bengkak-bengkaknya? Bukankah dosa-dosamu itu yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Ya, bukankah sepantasnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lihat Nabi SAW ketika diberikan nikmat, maka Nabi akan bersyukur, dan cara bersyukur yang terbaik adalah dengan semakin tunduk dan taat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tafsiran dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita masuk ke ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu penyebutanmu. Artinya di sini Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana tidak? Di dalam lafaz azan, di dalam ayat Al-Quran, sering sekali kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyandingkan lafaz Allah dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam khutbah, di dalam sholat, di dalam syahadat bahkan. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyandingkan nama Nabi SAW dengan lafaz Allah sendiri. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin meninggikan derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding manusia-manusia yang lainnya. Jadi ini makna dari wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya, maka dikatakan oleh Imam Mujahid, artinya tidaklah nama Allah disebutkan melainkan disertai dengan nama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh simpelnya pada kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu apa setelahnya? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kalimat berikutnya apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Maka dari ayat ini kita juga bisa ambil faedah. Orang yang mengaku taat kepada Allah, maka dia akan juga taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang yang mengaku taat kepada Rasul, maka dia pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaku taat kepada ajaran syariat Islam ini, tidak hanya taat kepada Rasul saja, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan apa? May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak bisa dipisahkan ya di antara ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul. Ya. Maka tidak bisa kita di dalam beragama ini menjadikan asas hanya Al-Quran saja, hanya hadis saja. Ya, keduanya ya saling melengkapi satu sama lain, Al-Quran dan hadis. Ya, jangan sampai kita terjerumus kepada ajaran-ajaran yang sudah tersebar di masyarakat kita. Ada kelompok inkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, yang mana mereka hanya mau beragama dengan tuntunan Al-Quran saja tanpa melihat adanya hadis Nabi SAW, tanpa mau belajar terhadap hadis-hadis Nabi SAW.
Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, memerintahkan untuk sholat. Hanya sebatas perintah saja. Di mana kita tahu tentang tata cara sholatnya? Kalau bukan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pedoman ya bagi orang-orang Muslim adalah Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penjelasan tentang ayat yang keempat. Warfa'na laka dzikrak. Ayat yang berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayat ini. Jadi diulang-ulang. Artinya sama saja ayat yang kelima dan keenam. Sesungguhnya setiap sesudah kesulitan maka ada kemudahan. Di ayat berikutnya Allah katakan demikian. Ini artinya di sini adanya penguatan. Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya di setiap kesulitan yang kita hadapi maka kesananya akan ada titik terang benderang. Artinya ada kemudahan dari setiap hal-hal yang menurut kita sulit. Maka terus kita berusaha berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau buat mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau yang menjadikan sebuah perkara itu sulit, ya, kecuali apa telah Engkau mudahkan. Maka kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa dengan kesulitan, ya maka perbanyak doa kepada Allah agar minta diberikan kemudahan atas setiap perkara kita. Ya. Maka dari ayat ini kita akan sama-sama yang mendengarkan juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah pernah bersabda, "Lau ja'al usru fadakhala hadzal hujr, la ja'al yusru hatta yudkhala alaihi fayukhrijuk." Ya. Ini sebuah hadis yang Nabi SAW sampaikan ketika itu Nabi bersama dengan para sahabatnya duduk dan di sekelilingnya ada lubang. Lalu Nabi SAW katakan apa? Lau ja'al usru, seandainya kesulitan itu datang, fadakhala hadzal hujra, dan masuk ke dalam lubang ini, la ja'al yusru, maka akan datang kemudahan, la ja'al hatta yudkhala alaihi fayukhriju, dan ia turut masuk ke dalam lubang tersebut sampai ia mengeluarkan kesulitan tadi. Ini kata Nabi SAW. Jadi saya ulangi hadisnya, sekiranya ada kesulitan, ya, yang masuk ke dalam lubang ini, seraya menunjukkan lubang yang ada di sekitar Nabi ini, maka akan datang kemudahan, ya, lalu ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Tujuannya apa? Mengeluarkan kesulitan-kesulitan yang tadi sudah masuk ke dalam lubang tersebut. Ya, maka perbanyaklah kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesulitan, musibah, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Absyiru, atakumul yusr, lan yaghliba usrun yusrain." Kabarkanlah bahwa akan datang kepada kalian kemudahan, karena sesuatu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk terus tafaul. Apa arti tafaul? Percaya diri. Ya, tidak boleh kita berputus asa ketika kita berada pada kesulitan, ketika kita berada pada suatu musibah. Ya. Al-Imam Hasan al-Basri juga mengatakan, kanu yaqulun la yaghlibu usran wahidun yusrain itsnain. Ya, para sahabat dahulu berkata bahwa satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Jadi intinya apa? Di sini Nabi SAW, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tentunya ingin memberikan kabar gembira kepada kita di setiap kegelapan akan ada titik terang yang akan kita temui di kemudian hari. Akan ada titik terang yang akan kita temui ke depannya. Ya, tugas kita tadi apa? Ketika kita mendapatkan kesulitan, ujian, ya, kemudian cobaan, tugas kita yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita berusaha untuk keluar dari kesulitan tersebut semampu kita. Ya, setelah itu kita bertawakal, menyerahkan urusan kita
pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan Allah cabut kesulitan tersebut dan Allah akan rubah dengan adanya kemudahan bagi kita. Maka solusinya apa? Tadi tafaul, percaya diri. Percaya diri di sini artinya percaya diri terhadap rahmat Allah, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudahan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah solusinya bersabar, ya. Bersabar. Yang sabar menanti adanya kelapangan. Ya, ini adalah solusi paling ampuh yang ya seorang muslim lakukan ketika memang ditimpakan kesulitan, ujian, cobaan. Ya, solusi yang paling ampuh apa tadi? Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sabar apapun hasilnya maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah bait syairnya atau Imam Syafi'i rahimahullah ya yang menjelaskan tentang sabar ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam bait syairnya beliau mengatakan apa? Sabrun jamila ma aqrabal farja. Sabrun jamila ma aqrabal farja. Man raqaballaha fil umuri naja. Man sadaqallah lam yanalhu adha wa man rajahu yakunu haitsu raja. Ya. Apa yang Imam Syafi'i katakan di dalam syairnya? Bersabarlah yang baik. Maksudnya bersabarlah dengan sebaik-baiknya sabar. Maka niscaya kelapangan itu akan begitu dekat. Man raqaballaha fil umuri naja. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka merekalah orang-orang yang akan selamat. Man sadaqallaha lam yanalhu adza. Barang siapa yang yakin kepada Allah maka dia tidak akan mendapati adanya kesulitan, adanya kemudaratan. Wa man rajahu yakunu haitsu raja. Dan barang siapa yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya pertolongan. Maka kuncinya apa? Kuncinya tadi kata yang pertama dari bait ini, sabron jamila. Itu sabar dengan sebaik-baiknya kesabaran. Ini makna dari ayat yang ke-6 ya. Kita beralih ke ayat yang berikutnya, ayat ke-7 dan 8. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa'idza faragta fansab." Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, ya, fansab, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya kamu berharap. Ya. Maksudnya apa dari ayat ini? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tentang tafsiran ayat ini. Maksudnya jika engkau telah selesai dari suatu urusan, dari urusan dan kesibukan duniamu, kata Imam Ibnu Katsir, maka apa? Beribadahlah. Semangatlah melakukan yang penting, murnikanlah niatmu dan harapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah selesai dari urusan duniawi kita, maka jangan lupa kita juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya saya akan berikan contoh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la salata bi hadratit ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan akhbathan. Akhbathan ini menahan dari buang air kecil maupun buang air besar. Ya. Di sini apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini? Kalau kita lihat dari ayat yang tadi, selesaikan urusanmu, ya, maka setelah itu beribadah. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah memerintahkan kita untuk konsentrasi dalam beribadah. Jangan sampai ibadah kita terkontaminasi dengan pikiran-pikiran duniawi kita. Ya, bahkan Nabi SAW melarang kita untuk, bukan melarang, mengedepankan makan daripada sholat. Jadi kalau misalnya kita sudah dihidangkan makanan, ya, lalu datang waktu azan, sementara kita memang benar-benar keadaan belum makan,
Maka apa yang didahulukan? Makan dulu baru sholat. Karena dikhawatirkan nanti apa? Dia sholat dalam keadaan lapar, ya ketika sholat tidak konsentrasi, pikirannya makan, makan. Ya. Dan juga Rasulullah melarang apa? Nggak boleh, bukan nggak boleh sholat. Ya orang-orang yang punya hajat seperti ingin buang air besar, buang air kecil, maka selesaikan dulu hajatnya, baru melaksanakan sholat. Jangan sampai dia sholat dalam keadaan menahan hal-hal tersebut. Ya. Ini makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Hadis lainnya Rasulullah juga pernah bersabda, "Idza qimatis shalah wa hadara al-'asya fabda'u bil 'asya." Ya, jika salat telah ditegakkan dan makanan sudah siap tersajikan, maka dahulukanlah makan. Jadi tadi tujuannya apa? Agar ibadah yang kita lakukan ya bisa khusyuk, konsentrasi kita hanya pada ibadah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkontaminasi dengan pikiran-pikiran duniawi, apalagi pikiran kalau sudah masalah yang menyangkut masalah makan, kemudian buang hajat, itu sangat-sangat mengganggu kita, tidak hanya dalam urusan ibadah, bahkan kalau kita kerja pun kita lapar ya, maka kerjanya pun nggak akan fokus. Ataupun kita kerja, belajar di kelas sambil menahan untuk buang air kecil, buang air besar, maka belajarnya pun tidak akan fokus. Maka ini yang dimaksudkan dari ayat ini. Ya. Yang terakhir ya, kita masuk dalam surat Ad-Duha. Kita ringkas saja. Berikutnya kita masuk pembahasan dari surat Ad-Duha. Ini surat Ad-Duha ini Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki arti apa? Waktu duha atau waktu siang. Ya. Jadi surat Ad-Duha ini turun kepada Rasulullah SAW setelah beberapa lama wahyu itu tidak turun. Jadi wahyu ini kan turunnya berangsur-angsur ya Ibu ya kepada Nabi kita. Jadi Ad-Duha ini turun setelah beberapa lama wahyu tidak turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika itu orang-orang musyrik mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka meremehkan, mempertanyakan tentang kebenarannya kenabiannya Nabi SAW. Karena apa? Karena sudah lama sekali wahyu tidak turun kepada Rasulullah. Ya, baru ketika itu Rasulullah ya mengadukan hal ini kepada Allah, lalu turunlah malaikat Jibril alaihissalam membawa surat Ad-Duha ini. Jadi surat Ad-Duha, surat yang terdiri dari berapa ayat? Dari 9 ayat ya. Dari 11 ayat, maaf ya. Surat Ad-Duha yang terdiri dari 11 ayat ini ya akan menjelaskan ya tentang yang pertama bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam. Sebelum kita masuk, saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Jadi surat Al-Duha. Al-Duha tadi kita artikan apa? Waktu duha. Atau bisa kita artikan juga dengan waktu siang. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Jadi waktu siang ini makna Al-Duha ini apa ya? Ya. Ada yang memaknai Al-Duha ini dengan waktu siang secara keseluruhan. Ya. Ada juga yang maknai waktu awal siang saja. Ada juga pendapat yang mengatakan ujungnya siang. Ya, jadi, tapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, ya, menjelaskan tentang Ad-Duha ini artinya adalah waktu siang secara keseluruhan. Jadi di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Wad-Duha, dengan waktu duha.
dan demi waktu duha atau demi waktu siang secara menyeluruh. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan walaili idza saja, dan demi malam idza saja. Apa arti saja? Saja di sini artinya dalam bahasa Arab diartikan dengan sakana, artinya tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan demi malam yang tenang, ya. Jadi ini makna dari walaili idza saja. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membencimu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Artinya apa tadi? Rabbmu tidak meninggalkanmu dan juga tidak membencimu. Ya. Maka ini adalah jawaban dari sumpah Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelum-sebelumnya. Jadi Allah bersumpah yang ayat yang pertama apa dengan waktu siang. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu malam. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia di waktu siang dan malam. Siang dan malam Allah terus akan memantau manusia. Ya. Tidak hanya siang saja, tidak hanya malam saja. Ya. Tapi siang malam 24 jam Allah Subhanahu wa taala akan ada untuk hamba-hambanya. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Apa maksudnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari kemudian maksudnya hari di akhirat nanti. Khairul minal ula. Lebih baik daripada permulaan sekarang, yaitu hari-hari di mana kita hidup di dunia. Ya, karena pada dasarnya kehidupan di dunia ini adalah sebagaimana yang Allah katakan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwal fil amwali wal aulad kamathali ghaytin a'jaba al kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwanun mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Yang ini Allah jelaskan langsung di dalam Al-Quran. Ibu bisa nanti lihat Al-Qurannya di dalam surat Al-Hadid, ya, ayat yang ke-20. Kata Allah sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah la'ibu walah, ya, permainan semata dan sesuatu yang melalaikan. Wazinah, perhiasan, tafakhurun bainakum, ya, di antara kalian hanya saling berbangga-bangga. Wa takatsuru fil amwal, saling memperbanyak harta, anak. Ya, ini yang terjadi di dunia ini. Makanya Allah katakan apa? Ya'lamu wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia adalah kecuali kesenangan yang menipu manusia. Ini maksud dari ayat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di ayat yang berikutnya Allah katakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa? Karunia-Nya kepadamu. Fatarda, dan engkau akan merasa puas. Artinya Allah pasti akan memberikan nikmat kepada manusia dan manusia akan puas dengan nikmat tersebut. Dan Allah dalam memberikan nikmat tidak pilih-pilih hanya untuk orang-orang muslim saja, tidak. Tetapi Allah memberikan nikmat kepada seluruh manusia, yang kafir maupun yang muslim, yang fasik maupun yang soleh. Ya, nggak pilih-pilih. Tinggal bagaimana nanti manusianya, ya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang mereka bersyukur atas nikmat Allah dan siapa-siapa yang mereka justru kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan kepada mereka nikmatnya dan Allah akan berikan kepada mereka pahala. Orang-orang yang kufur, maka kata Allah, "Inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Artinya Allah ancam dengan azab yang pedih bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ayat berikutnya Allah katakan, alam yajidka yatiman fa'awa.
bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi yang semasa hidupnya memang dari kecil sudah anak yatim. Wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu Allah berikan petunjuk. Ya. Jangan sampai kita pelintirkan ini ayat ini, karena beberapa bulan lalu mungkin ada dai yang sempat viral kemudian menjelaskan tentang ayat ini, wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu Rasulullah dalam keadaan dhal, sesat. Lalu Allah berikan hidayah. Maksudnya di sini apa? Rasulullah ketika itu memang belum Allah utus menjadi seorang nabi. Ya. Dan ketika itu keadaannya Rasulullah memang masih dalam keadaan bingung. Ya. Tetapi tetap Allah jaga dirinya. Meskipun Nabi SAW ketika berumur di bawah 40 tahun, karena Nabi diutus menjadi seorang nabi umur berapa? Umur 40 tahun. Lalu bagaimana dengan kehidupannya di bawah 40 tahun? Apakah kehidupannya sama dengan orang-orang para sahabat yang lainnya yang dulu masih berada dalam masa-masa jahiliyah, minum khamar, tawaf dalam keadaan telanjang dan lain-lainnya? Tidak. Nabi SAW adalah seseorang yang Allah jaga dari semenjak lahirnya beliau. Ya, jadi sebelum diutus menjadi nabi itu Muhammad SAW Allah jaga. Tidak pernah ya Rasul kita Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi nabi melakukan perbuatan-perbuatannya orang-orang jahiliyah, minum khamar, tawaf dalam keadaan telanjang, mencuri dan lain-lain. Bahkan apa? Nabi SAW sudah terkenal sebagai manusia yang paling amanah. Makanya dijuluki dengan Al-Amin. Jadi sebelum Nabi diutus pun sudah Allah jaga kemuliaannya. Wa wajadaka 'ailan fa'agna, dan Allah mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Lalu apa? Allah memberikan kepadanya kecukupan. Ya. Dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Muyassar. Jadi ayat yang pertama, ayat yang ke-6, alam jadi kayatiman fa'awa, bukankah Allah ya mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim, lalu Allah melindungi. Bayangkan anak kecil yatim, ya bapak ibunya bahkan sudah tidak ada, yatim piatu hitungannya Nabi kita. Lalu apa? Allah lindungi, yaitu dengan penjagaan melalui wasilah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Setelah kakeknya wafat dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Bahkan dalam dakwahnya Rasulullah SAW dilindungi oleh pamannya Abu Thalib. Jadi tafsiran ayat berikutnya wajadaka dhallan fahada juga dijelaskan oleh para ahli tafsir. Maksudnya di sini, dan Allah Subhanahu wa taala ya mendapatimu dalam keadaan bingung, di sini dalam keadaan tidak mengetahui Al-Qur'an. Artinya memang dalam keadaan belum diutus menjadi seorang nabi. Ya. Ini makna dari ayat ini. Lalu apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya petunjuk berupa Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Afwan, di ayat sebelumnya lagi Allah katakan fa ammal yatima fala taqhar. Ya. Maka terhadap anak yatim janganlah kalian hardik. Ini sudah kita jelaskan dalam tafsiran di dalam surat Al-Ma'un ya, tentang orang yang menghardik anak yatim. Kita sudah jelaskan ancamannya juga. Kita juga sudah jelaskan tentang keutamaan orang yang mau peduli terhadap anak-anak yatim. Bisa Ibu buka kembali catatannya di pelajaran kita pada tafsir surat Al-Ma'un. Wa ammas sa'ila fala tanhar, ya. Kemudian apa? Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta maka jangan kita bentak, ya. Maka ketika ada orang yang meminta kepada kita, meminta di sini kadar apa? Keadaannya memang orang yang butuh sekali, maka tidak boleh kita bentak. Sekiranya kita perlu menolak, maka tolaklah dengan penolakan yang baik. Tidak boleh kita bentak. Ya. Pelajaran lainnya juga di dalam Islam tidak mengajarkan kita untuk banyak meminta kepada manusia. Ya, Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk banyak meminta kepada manusia. Banyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya memang sudah tidak ada jalan lain, ya,
sudah tidak ada cara lain, terpaksa kita harus meminta kepada manusia, maka minta pun dengan adab, dengan penuh adab, akhlak yang sopan, ya bicara dengan baik-baik, tidak meminta seenak dewe gitu ya, seenaknya dia, bahkan meminjam tidak mau mengembalikan. Ini banyak sekali terjadi, minjam uang tapi tidak dikembalikan, bahkan ketika ditagih yang meminjam justru jauh lebih galak daripada yang menagih, waliyadzubillah. Ya. Lalu di ayat yang terakhir Allah katakan fa'amma bi ni'mati rabbika fahdits, maka terhadap nikmat-nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu siarkan, kamu ucapkan. Ini juga yang sudah saya jelaskan, ya, di antara cara bersyukur dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya, ya, dalam kitabnya beliau mengatakan apa? Asyukru zuhuru athari ni'matillah. Syukur adalah dengan menampakkan asar bekas-bekas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ala lisani abdi. Itu bersyukur melalui lisan seorang hamba. Caranya seperti apa? Sana'an wa i'tirafan. Memuji Allah dan juga mengakui, ya, mengakui bahwasanya nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara bersyukur dengan lisan kita juga adalah dengan kita ucapkan pada teman dekat kita, pada keluarga kita, kita baru mendapatkan nikmat ini, nikmat itu, tentunya tanpa ada rasa sombong, ya, takabur, ya, takjub, gitu, ya, ujub, ya, jadi membanggakan diri sendiri ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah dari ayat yang terakhir. Maka dari ini telah selesai pembahasan kita tafsir dari surat Al-Tin, Al-Insyirah, dan juga Ad-Duha. Setelah ini, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui kolom chat atau langsung bertanya secara langsung. Pertanyaan yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Jika pertanyaannya tidak bisa jawab, ya saya akan bantu untuk jawab di pertemuan yang selanjutnya, insya Allah. Silahkan ibu-ibu. Terima kasih Ustadz Abdillah atas materinya. Apakah di sini ada ibu-ibu yang ingin bertanya seputar tadi arti atau tafsir dari ketiga surat yang sudah disampaikan? Atau saya yang tanya dulu, Ustadz? Ya, silakan ibu. Kalau misalkan surat Ad-Duha itu apakah benar paling direkomendasikan dibaca pada saat sholat duha? Terus kalau sholat duha itu bagusnya itu jam berapa dan berapa rakaat? Terima kasih. Baik. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah surat Ad-Duha apakah sangat direkomendasikan kita baca ketika melaksanakan sholat duha? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu, dan atas kedangkalan ilmu saya juga belum pernah mendapati hadis yang spesifik yang menjelaskan tentang keutamaan dari surat Ad-Duha untuk dibaca di waktu sholat duha. Nah, mungkin insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan coba jelaskan. Kemudian, adapun waktu duha itu sendiri, kapan? Jadi waktu duha itu setelah waktu syuruk, Ibu. Ya, waktu syuruk, kemarin kita sudah jelaskan ya, ada sholat sunnah syuruk. Waktu syuruk kapan? Waktu terbitnya matahari. Ya. Maka setelah itu sudah boleh melakukan sholat duha. Sampai kapan? Sampai menjelang sholat zuhur. Ya, setengah jam atau 1 jam sebelum sholat zuhur itu masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat duha. Lalu berapa rakaat? Ya, maka diperbolehkan ya sebagaimana kita melaksanakan ibadah sholat tahajud, ya, atau qiyamul lail 3, 2, 4, 6, itu diperbolehkan meskipun ini diperselisihkan oleh para ulama.
Ya, akan tetapi nasihat saya mungkin eh, kita laksanakan cukup 2 rakaat, yang penting apa? Continue. Jangan kita semangat ibadah ini, sholat duha langsung 8 rakaat, tahajud pun langsung 11 rakaat, di akhir dengan sholat witir. Tapi apa? Tidak continue, hanya sekali saja. Sekalinya ingin sholat tahajud, semangat 11 rakaat, setelah itu capek, akhirnya nggak mau sholat lagi. Ya. Karena sebaik-baik amal adalah yang sedikit dan juga continue. Maka ya, dengan nasihat bagi diri saya pribadi ataupun bagi ibu-ibu sekalian, kita biasakan dulu dari hal-hal yang mungkin kecil. Kalau sudah kita terbiasa dengan hal kecil tersebut, insya Allah ke depannya, meskipun kita melaksanakan ibadah yang bagi kita berat, akan lebih terasa mudah nantinya untuk kita jalani. Wallahu a'lam bishawab.